Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa di surga, kami akan memulai pembelajaran kami. Tolong berkati dari awal hingga akhir. Berkati juga anak-anakmu yang akan belajar. Kiranya Tuhan memberikan selalu Roh Kudus bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Anak-anak, pembelajaran kita memasuki tema 1, subtema 4. Pembelajaran yang pertama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat menuliskan tahapan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan tepat. Siswa dapat mengidentifikasi macam-macam teknik potong dalam suatu karya keterampilan, merobek dan menggunting dengan benar. Siswa dapat membuat karya dari macam-macam teknik potong dalam suatu karya keterampilan, merobek dan menggunting dengan rapi. Dan yang terakhir, siswa dapat menentukan hasil bagi dua bilangan caca tanpa sisa dengan benar. Di dalam Efesus 4 ayat 15, demikianlah firman Tuhan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, sekarang kita akan memasuki pembelajarannya. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, seperti yang kita tahu bahwa tumbuhan itu sangat banyak manfaatnya untuk manusia dan juga untuk hewan. Nah, kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Nah, gimana ya caranya merawat tumbuhan? Tentu kita tahu ya anak-anak. Kita merawat tumbuhan, contohnya kita selalu siram tumbuhan itu, kita selalu menjaga, kita selalu merawat, kita beri pupuk agar tumbuhan itu tidak mati, agar tumbuhan itu bertumbuh dan berkembang. Nah, jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Nah, tidak hanya manusia dan hewan anak-anak, tumbuhan pun juga mengalami perkembangbiakan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Jadi, perkembangbiakan tumbuhan ini bisa juga dengan bantuan manusia. Nah, apa ya? Contohnya, nanti kita akan pelajari ya. Nah, sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Nah, perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Nah, contohnya, kita makan sayur-sayuran. Nah, contohnya sayur bayam. Nah, sayur bayam itu termasuk tumbuhan. Nah, contohnya juga sapi. Sapi makan rumput. Nah, rumput itu juga termasuk tumbuhan. Jadi, fungsi tumbuhan itu sangat penting bagi manusia dan juga hewan. Nah, mari kita pelajari perkembangbiakan pertumbuhan serta cara merawat tumbuhan. Nah, sekarang kita akan memasuki pembelajarannya. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, seperti yang kita tahu bahwa tumbuhan itu sangat banyak manfaatnya untuk manusia dan juga untuk hewan. Nah, kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Nah, gimana ya caranya merawat tumbuhan? Tentu kita tahu ya anak-anak. Kita merawat tumbuhan, contohnya kita selalu siram tumbuhan itu, kita selalu menjaga, kita selalu merawat, kita beri pupuk agar tumbuhan itu tidak mati, agar tumbuhan itu bertumbuh dan berkembang. Nah, jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Nah, tidak hanya manusia dan hewan anak-anak, tumbuhan pun juga mengalami perkembangbiakan.
Nah, perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Jadi, perkembangbiakan tumbuhan ini bisa juga dengan bantuan manusia. Nah, apa ya contohnya? Nah, nanti kita akan pelajari ya. Nah, sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Nah, perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Nah, contohnya kita makan sayur-sayuran. Nah, contohnya sayur bayam. Nah, sayur bayam itu termasuk tumbuhan. Nah, contohnya juga sapi. Sapi makan rumput. Nah, rumput itu juga termasuk tumbuhan. Jadi, fungsi tumbuhan itu sangat penting bagi manusia dan juga hewan. Nah, mari kita pelajari perkembangbiakan pertumbuhan serta cara merawat tumbuhan. Ini adalah contoh macam-macam perkembangbiakan pada tanaman. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, dan ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Nah, perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu, dapat juga dengan umbi atau spora. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah seperti yang kita lihat di bawah ini ya anak-anak. Ada pohon mangga, pohon jeruk, dan juga pohon semangka. Nah, pohon-pohon ini berkembang biak secara alami dengan menggunakan biji. Nah, setelah itu ada juga tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Contohnya adalah pohon pisang ataupun bambu. Nah, pohon pisang dan bambu ini berkembang biak dengan tunas. Kalau anak-anak lihat ini. Nah, di bawah ini. Ini tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Nah, sekarang tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi. Nah, ini bisa kita lihat bengkoang, ada wortel, ada singkong, ada lobak. Nah, ini berkembang biak dengan umbi. Nah, sekarang yang terakhir, ada tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Nah, spora contohnya tumbuhan paku dan tumbuhan jamur. Kalau anak-anak lihat tumbuhan paku, di belakang daunnya itu ada bintik-bintik. Nah, itu yang kita sebut dengan spora anak-anak. Nah, nanti kita bisa lihat ya, ini adalah contoh gambar tumbuhan paku. Nah, perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Nah, salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Nah, tadi kita sudah mengetahui ya perkembangbiakan secara alami. Nah, ada juga perkembangbiakan pada tumbuhan secara buatan anak-anak, yaitu dengan bantuan manusia. Kalau anak-anak lihat caranya, nah ini adalah cara mencangkok tanaman. Nah, tentu saja mungkin mama atau papa anak-anak pernah ya melakukan hal seperti ini, mencangkok tanaman. Ada juga dengan cara stek. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, contohnya ini sudah ditulis yang A, pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang, dan kemudian kupas dahan hingga bersih. Dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Nah, lalu tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Dan yang ketiga, tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Dan yang terakhir adalah siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Nah, ini adalah cara perkembangbiakan secara buatan anak-anak. Nah, kita akan belajar tentang gambar mosaik. Jadi anak-anak nanti di rumah bisa membuat sebuah gambar mosaik ya. Nah, contohnya sudah ada. Di sini anak-anak cukup menggunakan daun kering.
Nah, daun kering nanti akan ditempel, tapi anak-anak harus membuat polanya terlebih dahulu. Nah, daun kering dapat digunakan sebagai hiasan. Menghias gambar dengan tempelan daun kering disebut kerajinan mozaik. Jadi nanti anak-anak bisa belajar teknik merobek, teknik memotong menggunakan daun kering. Nah, anak-anak bisa mengikuti langkah-langkah berikut untuk membuat kerajinan mozaik. Nah, langkah yang pertama, anak-anak harus mengambil beberapa helai daun kering. Dan yang kedua, anak-anak robek daun kering menggunakan tangan atau gunting. Nah, yang selanjutnya, setelah anak-anak membuat sebuah pola, nah anak-anak bisa membuat pola tumbuhan, hewan, dan terserah anak-anak. Pokoknya setelah anak-anak membuat pola, kemudian tempelkan potongan daun tersebut pada gambar berikut atau pada gambar yang sudah anak-anak buat. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang perkalian anak-anak. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pembagian. Nah, kalau perkalian itu adalah penjumlahan, tapi sebaliknya, kalau pembagian itu adalah teknik pengurangan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang perkalian. Contohnya, 2 dikali 3, jadi 3 ditambah 3, 3-nya 2 kali. Kalau pembagian adalah pengurangan. Nah, Miss punya contoh soal yaitu ibu mempunyai 10 permen. Nah, permen tersebut dibagikan kepada 2 orang anak, sama banyak. Jadi 2 orang anak ini diberi ibu masing-masing berapa permen ya? Nah, penyelesaiannya adalah seperti ini anak-anak. Permen yang berjumlah 10 buah ini dibagikan kepada 2 orang anak sama banyak. Nah, sebagai berikut. Nah, tadi kan permennya ada 10. Mau dibagi kepada 2 orang anak. Jadi, 10 dibagi 2 artinya 10 dikurangi 2 secara berulang sampai habis. Nah, jadi 10 dikurangi 2, jadi sampai habis anak-anak. Jadi sampai nggak ada nilainya. Nah, anak-anak bisa lihat contohnya ini. 10 dikurangi 2. Nah, 10 dikurangi 2 kan masih 8. Oh, berarti masih ada 8 permen. Kita kurangi 2 lagi anak-anak. Kita kurangi 2. 8 kurangi 2. Oh, masih ada 6 permen. Jadi kita kurangi 2 lagi anak-anak. Kita kurangi 2. Oh, 6 dikurangi 2. Oh, masih ada 4 anak-anak. Nah, 4 itu kita kurangi 2 lagi. 4 dikurangi 2. Nah, hasilnya masih ada 2 permen. Nah, 2 permen ini kita kurangi 2 lagi. Hasilnya 2 dikurangi 2 adalah 0. Jadi 10 dibagi 2 artinya berapa? Kita hitung 2-nya ada berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi setiap anak mendapat 5 permen. Karena pengurangan selesai setelah angka 2-nya berjumlah 5 kali. Jadi ini kan 2-nya ada 5 kali. Dan hasilnya adalah 0 atau habis. Nah, jadi pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa disebut juga dengan istilah pembagian. Nah, maka proses di atas dapat ditulis dalam bentuk pembagian seperti berikut. Jadi 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Jadi anak-anak harus mengurangi sampai nilainya adalah 0 atau habis. Nah, sekian anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat belajar anak-anakku yang manis. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.